Bapak Ibu lihat di sini mantan karyawan tentunya sudah melalang buana 20 tahun ya. Tadi kami sempat ngobrol di belakang layar sebelum acara dimulai, dan ternyata 20 tahun loh Pak Sugiarto bekerja sebagai karyawan, dan sudah tahu ya, mungkin Bapak Ibu juga saat ini sedang mengalami kesulitan atau udah jenuh jadi karyawan. Yuk kita dengarin nanti sharingnya. Dan Pak Sugiarto memilih ya, pernah mengalami masa-masa transisi di mana dari karyawan kemudian mengalami yang namanya musibah yang mengakibatkan kehilangan salah satu anggota tubuh yaitu tangan, tapi justru di situ menjadi titik balik beliau menemukan bisnis yang luar biasa di 3i Networks ini. Nah, saat ini dari Tangerang pernah mendapatkan perjalanan gratis yaitu Dream Cruise ke luar negeri bersama dengan leader-leader lainnya. Bergabung di Desember 2014 dan mencapai posisi silver di 2018. Yuk kita langsung saja menyapa Pak Sugiarto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Esther. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Nah, hari ini topiknya sangat menarik. Gimana Pak rasanya kalau 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu menjadi karyawan ya dibanding dengan yang sekarang. Mungkin sedikit ya kita bernostalgia ke belakang bagaimana pernah mengalami yang namanya nganggur ya. Karena semua orang kalau dengar kata nganggur itu kayaknya menjadi sebuah momok yang menakutkan gitu ya Pak. Oke. Ya, oke, terima kasih itu waktunya ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini luar biasa kalau menurut saya ya. Ini siang jam 14.00 untuk wilayah Tangerang. Untuk wilayah Anda saya juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas saudara tercinta, memang benar kalau kata Bu Esther tadi, ketika kita mendengar kata-kata menganggur, itu kalau zaman anak sekarang, panik nggak, gitu kan. Ya panik lah, ya kan gitu ya. Itu juga sama terjadi pada diri saya ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya merasa dulu saya jadi karyawan ya nggak jahat-jahat amat, ya nggak provokasi-provokasi amat, bahkan nggak malas-malas amat. Gitu. Pokoknya sesuai rule-nya mereka lah ya. Tapi ternyata kok ya saya termasuk salah satu dulu istilahnya ketika saya jadi serikat pekerja itu kan kadang-kadang ngurusin orang yang dipecat gitu ya. Terus di sesi-sesi lain ternyata saya termasuk daftar yang ada gitu kan. Makanya waktu itu ketua serikat pekerjanya ngomong, Pak Sugiarto termasuk ada lah. Kaget gitu kan. Maksud saya yang biasanya ngurusin orang yang dipecat sekarang saya malah yang kena sendiri gitu ya. Nah, di sini saya sebenarnya bukan nggak cerita tentang PHK atau pecat, tapi saya menggarisbawahi kepada teman-teman yang hari ini mungkin ya belum kena PHK. Atau mungkin kalau maaf deh, kadang-kadang orang bertanya gini, Pak Sugiarto, apa bedanya PHK sama pensiun? Nah, kan biasanya kadang-kadang gitu. Nah, kalau saya lebih respect dengan kata-kata PHK karena saya orang bukan karyawan. Tapi mungkin teman-teman mungkin lebih respect dengan kata-kata pensiun kan gitu. Nah, bagi saya itu sama aja, sama-sama nggak kerja, ya kan, sama-sama nggak dapat uang gitu kan. Nah, kecuali kita mencari penghasilan yang lebih gitu ya. Kalau orang nganggur, kalau umpama waktu itu saya nganggur ya, kalau dibilang panik, panik saya kan, karena saya punya anak 2, istrinya 1, ya kan. Nah, ketika saya punya anak itu juga lagi masa-masa membutuhkan biaya besar karena anak saya yang pertama juga baru mau naik SMA ya kelas 2 kalau nggak salah, terus anak saya yang kecil baru umur 2 tahun. Bisa kebayang kan, nah, teman-teman waktu itu saya paniknya kayak apa ya, ditambah istri saya dari dulu juga full time di rumah tangga, ya sudah tambah gitu ya. Nah, tapi bagi saya disitulah mungkin hari ini saya mungkin akan cerita tentang sebelum saya masuk 3E, setelah masuk 3E, dan mungkin nanti harapannya apa ya. Mungkin teman-teman mau dengerin cerita saya yang
yang mau dengerin cerita anggukan kepalanya. Ya, kita interaksinya biar lebih tidak kaku ya. Karena sekali lagi juga ini minta maaf, kendala internet ya seperti kata Pak Sandi juga tadi kan. Mohon maaf sebelumnya kalau suatu saat ada kendala internet ya. Karena risikonya orang online tuh cuma itu ya. Kadang-kadang sinyalnya putus nyambung, kadang-kadang hilang gitu ya. Tapi kalau hilang jangan dicari, mantan ada nggak dicari kok. Ya kan? Tapi kita nikmatin ya, kita nikmatin. Termasuk mungkin kalau suara saya nanti kurang jelas atau belum bisa dipahamin, belum bisa dimengerti, tidak apa-apa ya. Tapi nanti ada silaturahmi di bulan depan lagi ya, saya diundang lagi ya, Wah, Bu Sari ya, kan nggak tahu kita ya. Nah, jadi kendala-kendala seperti itu mohon dimaafkan ya. Jadi jangan ngapain ikut 3LC gitu ya. Signalnya putus nyambung, nah, kan gitu. Nggak usah apa jadikan masalah. Tapi bagi saya hari ini saya mau bercerita gini, apa sih strateginya saya? Ada, pasti kalau orang bicara strategi pasti konsepnya ada perubahan, ada pergerakan kan gitu ya. Langkah kalau saya lebih lebih suka ngomong langkah gitu ya, bukan cara. Kalau cara itu kayak teori gitu ya. Tapi kalau langkah berarti ada perubahan untuk dilakukan ya. Tadi saya juga ditanya Bu Esther berapa tahun Pak Sugiarto kerja karena saya waktu itu merantau dari Rembang, Jawa Tengah ke Tangerang itu tahun 90. Saya dua kali pindah perusahaan, tapi yang paling lama yang terakhir ya tahun 90, terus tahun 2010 saya pindah ya PHK, ya otomatis ya tadi saya bilang ya panik gitu ya. Bahkan dulu saya ngakalin tetangga saya biar kelihatan kerja tuh jam 7 pagi saya naik motor keluar rumah gitu. Ya biar kelihatan kerja ya gitu kan. Tapi lama-lama bosen juga kan. Ya saya mau ngapain kan gitu. Nongkrong di masjid saya dulu ya. Banyak kan nongkrong di masjid gitu ya. Nunggu-nunggu sholat duhur, sholat asar, bahkan sholat maghrib gitu. Jadi kalau pulang ke rumah dan badan gelap, jadi nggak ketahuan saya. Ya itu saya dulu, tapi mungkin teman-teman saya hari ini mungkin insya Allah nggak begitu ya. Kenapa? Karena rahasianya udah kita bongkar hari ini. Itu ya, saya setuju ambilkan kepala lagi. Enak tuh. Jadi ketika itu yang saya lakukan hanya sabar. Ya, kuncinya di sabar. Karena ketika kita kalau udah sabar, insya Allah ada solusi lain yang mungkin bisa terjadi. Ya, termasuk saya hari itu ya. Ya, saya mungkin terus terang memang nggak langsung masuk di 3i ya, karena waktu itu kan tahun 2010 saya di PHK, sempat kerja kembali di 2011, tapi alhamdulillah saya mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaan di Maret 2011 dan mengakibatkan tangan saya amputasi ya. Kalau kata dolen saya, Pak Arya Sentiaka selalu bilang, Pak Sugiarto ini sudah jatuh ketimpa tangga perubahan temboknya ya, benar-benar terpuruk ya dalam titik nadir yang paling bawahnya. Ya, alhamdulillahnya di 2014 itu ya saya ketemu Tri-A ya. Terima kasih untuk sponsor saya ya Bapak Arif Taktono yang waktu itu saya cuma mengenal beliau di Facebook. Jadi kalau teman-teman hari ini ya, walaupun sudah join atau mungkin belum join ya, mungkin ketemu saya dengan wajah yang mungkin ganteng-ganteng amat gitu ya, ya kan? Tapi tangannya cuma satu gitu ya. Tapi dulu kalau saya ketemu Pak Ari kan saya nggak melihat orangnya kayak apa, cuma melihat dengan profil Facebooknya saja gitu ya. Tapi di saat itu saya klik, saya yakin apa yang ditawarkan Pak Ari waktu itu adalah solusi bagi saya, ya kan? Tapi kebayang nggak ketika saya join di 3A itu, kan kalau kita bilang bisnis menabung kan gitu kan, dulu mungkin bahasanya gitu, kalau sekarang mungkin sama aja kali ya, bisnis menabung. Dilalah, istri saya nolaknya gini, Pak, nah kowe meh bisnis nabung, duit dari mana? Ya kan, orang nganggur mau berbisnis dengan nabung. Kalau dulu bisnis, maaf di perusahaan network marketing yang jualan produk minimal saya bisa pinjam nih, pinjam upline gitu ya, dijual dulu gitu kan, dapat untung saya baru beli produk. Nah kalau bisnis nabung gimana ceritanya?
Bener atau bener nih? Ya kan? Kalau yang ngalamin, saya yakin ada pasti sukses melebihi saya. Amin, tulis di kolom komentar. Ya kan? Kenapa? Karena waktu itu saya juga bingung. Ya, duit dari mana? Bahkan istri saya lebih nge-push gitu. Duit dari Hongkong gitu. Wah, itu kalau orang Jawa itu medoknya pakai banget itu. Ya kan? Duit dari Hongkong. Ya untungnya saya nggak terprovokasi dengan omongan istri saya. Jadi saya terus berusaha. Ya, nah, memang waktu itu prinsip saya harus punya penghasilan dari bisnis ini, ya kan? Makanya di situ kunci utama ketika saya nganggur itu, saya nggak kerja itu sabar, ya. Karena saya meyakinin ketika kita punya masalah, sebesar apapun masalah kita, Allah hanya menyuruh kita sabar dan sholat. Betul, 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 ya. Nah, kebetulan saya Muslim, jadi saya praktekkan, ya. Jadi dalam hal apa sabar kita itu? Ya dalam hal ibadahnya. Jadi ketika kita punya masalah, sebesar apapun masalahnya, ya kita sabar. Ya, kita perbaiki mungkin sholat kita. Mungkin mungkin Allah lagi sayang-sayangnya nih, kan gitu ya. Kalau kata Ustadz sekarang, ketika kamu punya masalah, itu bukan karena Allah benci, kan gitu. Tapi lagi sayang-sayangnya gitu kan. Biar apa? Biar nyebut nama Allah itu sering ya. Itu dulu yang saya lakukan ya, karena saya banyak mungkin sholat duha atau mungkin sholat uh, tahajud. Kalau sedekahnya mungkin belum ya, karena mungkin belum belum punya duit kan gitu ya. Yang penting sholatnya dulu benerin, mungkin banyakin sholawatnya dulu. Nah, jadi sabarnya dalam apa ya, ibadah. Oke teman-teman, mungkin ya sesuaikan aja dengan keyakinan masing-masing ya. Jadi bukan khusus untuk saya dan teman-teman saya yang mungkin muslim. Tapi teman-teman yang selain keyakinannya nggak sama sama saya, sesuaikan dengan keyakinan. Sabar terus ya. Sambil nyari ide. Mungkin suatu saat ketemu. Termasuk saya. Jadi ketika saya ketemu sama Pak Ari Kartono, nah dulu memang identik gini ya, pokoknya kamu harus ke rumah saya. Saya pengen join, tapi kamu harus datang ke rumah saya. Nah, waktu itu Pak Ari juga, Ari Prapton datang juga itu ke Tangerang. Ya, saya baru kali ini ngelihat orangnya, oh ini Pak Ari. Nah, jadi saya tambah yakin ya, ketika orang ketemu dulu hanya cuma di Facebook, kita hanya melihat tulisan gitu ya. Sekarang kita melihat orangnya, ya, orangnya plus penjelasan. Walaupun waktu itu saya nggak dong-dong amat ya tentang 3A gitu ya, tapi karena yakin bahwa ini solusi, program ini adalah solusi untuk saya nanti bulan depan saya punya penghasilan. Ya, saya juga nggak mikir juta-jutaan dulu. Loh, ya kan? Yang penting aku join dulu kan gitu ya. Karena waktu itu saya juga asal join dengan keyakinan saya yang tinggi gitu ya, bahwa ini saya bisa menjalankan program ini. Tapi istri saya juga tetap nentang. Nentangnya begini, mulai. Jadi istri saya kan biasanya nih, tapi ya nggak tahu kalau di grupnya teman-teman ya, apa yang selalu bilang gini, nanti saya bantu, wah kan gitu. Pokoknya nanti saya bantu bu, gitu. Pak Sugiarto nanti saya bantu sampai posisi sekian, wah gitu kan. Nah, itu istri saya tuh udah sering trauma dengan network sebelumnya. Allah, dari dulu juga lagi-lagi sukanya ngomongnya gitu. Mungkin ada yang merasa begini nggak ya? Ya, tapi saya nggak ngerespon karena mungkin ya mungkin saja istri kita itu ya mungkin nggak pengen lah ya suaminya itu gagal untuk kesekian kalinya di bisnis network. Terus istri saya bilang gini, saya nggak mau nanti kalau suruh jual-jual polis. Wah, kata saya kok kayak ini ya di network yang sebelumnya. Jadi saya kalau itu pandai jualan tuh terus terang, saya nggak pandai jualan waktu itu kan. Terus ya udah diem aja. Terus kata Pak Ari, ya, karena Pak Ari juga mungkin mungkin ya waktu itu apa keilmuan tentang network marketingnya juga mungkin belum begitu banyak. Jadi enggak bu, saya yakin saya bantu Pak Sugiarto. Nanti saya kasih spill over. Wah, kata saya keren nih, saya join langsung dapat spill over nih. Tapi alhamdulillah saya dapat spill over, walaupun cuma satu. Tapi nggak apa-apa, itu awal ya. Awal saya memasuki dunia network baru, khususnya program 3 Network, yang waktu itu mungkin orang mungkin alergi juga tentang bicara tentang asuransi, mungkin gitu kali ya.
Saya juga bingung gimana cara jualannya, gimana cara prospeknya, kan gitu kan. Tapi waktu itu saya cuman fokus ke network ke marketing plan. Nah, sebenarnya hari ini kan dibahas sama Pak Fendi ya, kebetulan trouble di sinyal, jaringan. Disitulah saya fokus, ya, bagaimana caranya menghasilkan uang, ya. Jadi waktu itu saya nggak mikir kalau UP-nya sekian, wah ngeri amat ya mikirin UP ya, ya. Atau mungkin mungkin teman-teman sekarang juga banyak komplain ya, kok investasi saya sudah 5 tahun sekian. Nah, waktu itu saya juga nggak berpikir nanti 5 tahun kemudian saya punya investasi berapa. Karena ya waktu itu yang saya pikirkan bagaimana nanti anak saya bisa sekolah lebih tinggi, ya, dengan kita bayar premi hari ini. Tentu saja akan bermasalah kalau kita memang tidak bekerja, ya. Mungkin bagi teman-teman yang hari ini masih bekerja, ya bersyukur ya, syukur masih bisa untuk bayar premi. Tapi waktu itu saya tetap fokus, fokus bagaimana caranya bulan depan gratis, kan begitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah diajarkan oleh leader-leadernya untuk bagaimana bulan depannya gratis. Nah, saya fokus ke situ. Ya alhamdulillahnya, nah, mungkin didasari karena kita udah yakin kan sesuatu kalau kita meyakini kita bisa menjalankan, pasti ketemu mudahnya. Percayalah, ini rahasianya sebenarnya ya. Jadi kalau udah join, Bismillah, tanda tangan gitu ya, Anda harus pupuk ke dalam diri kita, yakin pasti saya bisa. Ya, kalau bisa juga yakinnya itu bukan karena korban motivasi upline kalau bisa. Jadi benar-benar hadir dalam diri kita, karena sugesti itu hadir dalam diri kita. Bukan karena omongan upline. Kalau saya dari dulu, saya pakai konsep itu ya. Apalagi Pak Ari waktu itu kan berjauhan ya. Pak Ari di Cikarang, saya di Tangerang. Nggak mungkin, saya yakin dan percaya, nggak mungkin Pak Ari itu dalam waktu tertentu datang ke Tangerang. Kenapa ya? Beliau juga masih bekerja waktu itu kan. Nah, otomatis saya harus mengupdate diri saya sendiri. Saya harus banyak belajar. Nah, yang jadi masalah dulu belum seperti ini. Betul, betul. Ya kan? Dulu saya belajar dari mana kan gitu. Ya saya belajar dengan apa yang saya punya. Apa? Ya Allah kasih otak kita untuk berpikir ya. Allah kasih kesabaran saya untuk bisa menjalankan bisnis. Dan saya yakin ya saya banyak tantangan juga ya di online ya khususnya di Facebook waktu itu. Kenapa? Waktu itu lagi zamannya investasi bodong. Betul, betul, betul ya. Jadi ketika kita melihat investasi itu, oh, ya, ketika kita melihat kita pertawarkan yang katanya ada investasi, orang mau paling nanti kayak perusahaan mana tuh, ya, bangkrut, gitu. Wah, bingung juga ya. Tapi piringan dengan waktu, ya, ketika saya join dalam menjalankan program ini, ketika kita bilang sabar tadi, ketika kita benerin mungkin Allah lagi sayang-sayangnya gitu ya. Alhamdulillah ketemulah mitra-mitra yang satu visi satu misi. Mitra-mitra yang memang berharap bahwa 3 ini adalah solusi. Mungkin teman-teman akan bertanya, iya Pak Berta mah enak, sekarang ngomongnya enak aja. Bro, dulu saya juga nggak seperti ini kan gitu ya. Ketika saya meyakinkan orang juga apa adanya gitu ya. Nah, ketika saya bonusnya 50.000, saya tunjukin aja. Ini bonus saya 50.000. Mungkin bagi orang 50.000 hal yang kecil, tapi bagi saya besar. Kenapa? Semua yang besar kan diawali dari kecil. Betul apa betul? Ya kan? Kalau betul lakukan kepala yang masih merasa bonusnya 50.000, ya bersyukur aja. Ini tonggak sejarah. Kalau perlu dikasih ditempel di tembok kita gitu. Ini bonus pertama saya. Gitu. Ya kan? Biar apa? Biar terpacu. Karena para kron-kron itu juga bonusnya diawali dari 50.000. Nah, itu kan. Terus berproses, ya. Ya, karena saya waktu itu ngomong ke Pak Arif Pratono gini, Pak, teman-teman ya. Pak Arif Pratono, saya itu kan dilarang untuk istilahnya offline. Dalam arti offline itu kan berarti kalau offline itu pertama harus punya tim player, kedua pasti harus naik motor atau naik kendaraan. Jadi saya punya kendala. Saya orang baru,
ya, tim playernya belum terbentuk, ya, terjadi, terus saya sama istri dilarang keluar rumah, anggap aja gitu ya. Kenapa? Istri saya selalu takut ini. Oh, naik motor tangannya dua aja jatuh, apalagi kalau naik satu, tangan satu, wah ya udah. Ini saya ngomong ke Pak Ari, bagaimana kalau saya mempromosikan 3i ini secara online. Kebetulan waktu itu belum pakai Android ya, waktu itu masih pakai komputer saya mengiklankan 3i itu secara online di Facebook. Alhamdulillah teman-teman, ketika kita meyakini bahwa ini sebuah solusi, meyakini ini adalah sebuah apa ya, jalan keluarnya, ya mungkin saat ini mungkin teman-teman berdoa, ya Allah tunjukkanlah keberkahan di ya Allah, kalau memang ini adalah rezeki hamba, mudahkan. Biasanya ketika kita keluarkan doa ya ke alam semesta, mungkin suatu saat ada orang yang satu frekuensi dengan kita, ya. Ketemulah orang yang ingin join. Salah satunya adalah Arya Sendiaki. Oh, ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar Arya Sendiaki itu siapa? Itu kawan kita kan ya. Itu sponsornya saya, teman-teman. Ya. Kok bisa orang nganggur seperti saya waktu itu ya, mungkin nggak punya keahlian skill dalam presentasi offline mungkin ya, atau mungkin saya gaya bicaranya nggak sedasar ladu-ladu yang lain gitu ya. Oh ini Pak Arya Sentiaki yang sekarang front gitu ya. Kok bisa gitu? Kok mau gitu kan join ke under saya? Wah itu sebenarnya ceritanya panjang, teman. Intinya waktu itu beliau itu katanya pernah di prospek orang privat, ya. Tapi dia mengasih isyarat saya akan join setelah 1 tahun bisnis ini, program ini berjalan. Ya kalau udah ada bukti saya akan join. Nah, ternyata betul setelah 1 tahun orang yang nawarin Pak Arya Setiaki hilang dari peredaran, ya kan? Hilang dari peredaran. Padahal beliau pengen join. Jadi waktu itu juga belum kenal saya, ya, gitu kan. Dicari-cari yang kemarin nawarin 3M mana? Oh, ternyata hilang. Nah, saya konsisten ya di Facebook. Wah, pokoknya ya kalau bahasa sekarang iklan kayak apa, kayak, pokoknya nulis Facebook di Facebook itu tentang program 3M. Terus. Ketemulah dengan satu alasan beliau. Kenapa mau join saya? Ternyata beliau luar biasa. Pengen menjadi wasilah untuk membantu saya menjadi orang yang kaya raya. Plan ini rahasia kedua ya. Setelah saya sabar. Jadi kalau Anda pengen ya jadi sukses di 3M, bahkan kalau kita bicara tentang kekayaan, satu rumusnya, bikin domain atau apa namanya. Serius. Ya, kalau paham boleh angkat jempol ya. Ya nggak ada videonya nggak apa-apa ya. Tapi yang pakai video boleh jempolnya ada ya kan. Bikin upline atau dunia kaya. Ngepet kita. Ini yang terjadi di Pak Arya Sentiaki. Ketika dia punya keinginan begitu, kosat, ya, nggak terbendung. Ya, kalau tadi Pak Sandy memberikan penjelasan marketing plan, ketika itu hitungannya begini, gitu kan? Itu nggak berlaku sama Pak Arya Setiaki. Kenapa? Ternyata beliau bisa nyalik, gitu kan? Bisa belagu kalau dulu kita sering pakai kata-kata belaguin upline, ya, berani lampu guru. Jadi teman-teman yang hari ini mendengarkan ya kesaksian saya, sebenarnya jangan takut disalib apa don, ya. Justru ketika kita disalib downline itu sesuatu yang istimewa. Ya, selama kita juga bergerak loh ya, jangan begini nanti punya pemikiran, oh adonan saya nyelip nih, nah kitanya malah sibuk di tempat lain ya, maksudnya di bisnis lain gitu ya, agak berkah nanti ujung-ujungnya ya, atau mungkin bahkan teman-teman saya mungkin kan banyak kita yang masih bekerja, mungkin justru trainnya ditinggalin, mungkin dia sibuk di tempat pekerjaan yang mungkin menghasilkan, maaf,
UMR, ya kan? Ya boleh-boleh saja, betul kan? Nah, tapi waktu itu saya tetap fokus ke 3M, ya. Karena waktu itu saya memang nggak ada pilihan lain, ya, nggak ada harapan lain. Saya bekerja di pabrik lah. Pertama ya, saya sudah cacat, dan mungkin saya udah usia, ya. Bagi saya, ketika saya melihat program 3i ini, wih dasar. Ya. Pertama, saya nggak jualan. Nah, ya, mohon maaf nih kalau ada teman-teman yang ikut program tapi jualan, ya mohon maaf sekali lagi. Terusin aja, ya kan? Terusin aja, ya. Nanti kalau udah banyak utang baru mikirin 3i. Ya, maaf bercanda, orang nganggur tuh bercandanya kelewatan. Ya, mundur dulu, kelewatan nih. Ya kan? Fokus ke 3i. 3i itu kalau menurut saya cuma fokus pembinaan kalau menurut saya. Ya kan? Karena ketika kita bikin teamwork, enggak kita doang kok yang kerja. Betul, betul, betul. Ya, ini udah merembet kemana-mana nih ngobrolnya. Terus saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya. Ketika kita bikin teamwork atau apa namanya, duplikasi sistem, kan nggak butuh kehebatan kita, ya kan? Yang kita butuhkan adalah 3 domain langsung, yang satu visi dan satu misi yang kita. Ya kan? Tinggal default apa aja terus. Pak Sugiarto, domain saya pada mutakhir, cari terus, gali kedalaman. Ya, kalau bahasa orang-orang naik bupati, selebih itu, gali kedalaman terus. Nah, kalau saya dulu mudahnya kenapa? Karena online, bisa nggak perlu kelilingan gitu ya. Tinggal, wah ini domain A saya nggak gerak nih, nyari A1-nya. Nah, A1-nya di mana? Oh ternyata di mana? Saya dapat mitra itu di Morowali. Nah, ya kan? Udah Morowalinya kita push terus. Nah, kita kasih informasi terus. Dapat lagi mitra. Ternyata di Hong Kong. Waduh bingung kalau kita offline ya. Ya udah di Hong Kong. Dan di Hong Kong itu tim teman-teman kita di Hong Kong itu kalau jam 9 pagi katanya, 9 pagi WIB ya. Itu udah mulai apa ya? Wah, ngepul di grup gitu ya, di grup WA. Dulu baru-barunya WA itu. Ya udah, ya, saya juga mau nggak mau ngikutin gayanya mereka gitu ya. Jadi saya ngikutin mereka, bukan mereka ngikutin saya. Kalau ngikutin saya suruh nganggur semua, kan nggak boleh. Ya kan? Saya ngikutin mereka. Jam 9 pagi saya melakukan pembinaan. Ya. Terus waktu itu juga belum ada acara seperti ini ya, 3ELC gitu ya. Jadi kalau malam jam 20.00 WIB ya, karena saya tinggal di Tangerang, saya juga melakukan pembinaan. Ya, alhamdulillah perjalanan waktu kita proses ya sesuai SOP-nya perusahaan, khususnya marketing plan ya, posisi demi posisi alhamdulillah bisa saya ya, khususnya bron ya, mungkin silver, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya, ladder-ladder Anda mungkin mungkin sedikit menjual saya mungkin ya, kalau nggak dijual juga nggak apa-apa. Saya dulu nggak bronnya terkaya kalau menurut saya, ya kan, bonusnya terbesar di 3i gitu ya, karena waktu itu saya menerima 34 juta itu ketika bron ya, ketika silver saya 50 juta. Oh, kalau kita udah bicara duit, oh meriang kerja-kerjanya. Ya, kalau teman-teman nggak tahu kan, saya juga nggak tahu nih. Kepribadian teman-teman nggak tahu, jangan-jangan trauma dengan uang, ya kan? Akhirnya nggak serius di 3i. Karena kalau bagi saya di 3i itu, paling enak untuk nyari duitnya tuh. Serius, ya. Maaf ya kalau mungkin teman-teman di network yang lain, saya mohon maaf. Saya kan kadang-kadang orangnya gini saya, kalau ditawarin ya, kadang-kadang biasa kalau di Facebook itu kan banyak ya, banyak orang yang pasti punya bisnis online ya, apalagi sekarang ini. Pasti dia akan nawarin kita. Bagaimana solusi? Udah, diketik aja, lanjutkan. Wah, gitu. Tapi jangan kepo tentang marketing plan-nya, nanti malah kepo ya. Tentang di sana kata-kata Pak Arya saya suka, di sana kan baru potensi. Kita kan sudah membuktikan. Nah, gitu. Tapi kalau orang baru kan belum tentu punya punya sikap seperti itu. Betul atau betul nih ya? Jadi yakin aja tentang 3M. Ya apalagi sekarang mungkin 3M dengan produk yang baru ya, wah itu keren, pakai banget itu. Ya, insya Allah lah sama-sama berkah. Ya, jadi ini kisah saya ketika saya nganggur bagaimana, ketika saya join di 3A ya. Oh ya, mungkin teman-teman pengen tahu waktu itu saya pakai duitnya siapa? Kan saya nggak punya duit, betul kan?
Terus terang waktu itu duitnya anak saya. Anak saya kebetulan, kalau apa yang namanya ya, sekolah di SMA, SMK, terus dapat apa itu namanya itu, kayak magang gitu, magang, terus dibayar kan gitu kan. Nah, itu saya bilang, Mas, saya pinjam. Ingat, bahasa itu akan mempengaruhi kita untuk serius gitu. Kalau waktu itu saya bilang minta, mungkin nggak serius saya diterima. Tapi berhubung saya bilang minjem, berarti kan saya punya alasan untuk mengembalikan. Betul, betul, betul ya. Kalau nggak sesuai nggak apa-apa sih ya. Tapi waktu itu saya punya prinsip seperti itu karena saya bilang minjem walaupun dengan anak gitu ya. Saya harus kembalikan walaupun prakteknya nggak dikembaliin. Ya kan? Karena bulan kedua saya dapat gratis ya. Ya udah saya puterin dulu ibarat kata orang bisnis kita puterin uang kita. Puterin, puterin, puterin sampai kita punya bonus besar. Semua keluarga kita bikin sistem di bawah. Alhamdulillah anak saya, istri saya, ya semuanya ada di under saya. Dan alhamdulillah berbonus semua. Nah itu yang bikin, oh keren kan? Pria itu benar-benar keren gitu ya. Oh benar-benar duit semua. Nggak pakai bawang itu duit semua. Gitu. Terus anak saya kebetulan juga pengen kuliah. Ya alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman juga ada lah ya. Mungkin, saya dulu pernah dibully masalahnya ketika saya bilang gini. Karyawan itu impiannya, cita-citanya hanya mentok di ini, apa nih, plafon pabrik kayak gitu kan. Oh saya dibully itu. Wah nggak boleh begitu Pak, Bapak kayak nggak pernah kerja di pabrik. Justru itu saya pernah kerja di pabrik, jadi saya tahu kayak gitu kan. Iya kan? Jadi kita punya impian sebesar setinggi apapun mentoknya di plafon pabrik gitu. Ya, makanya kalau di 3 jangan takut bermimpi. Mau jadi kron kayak mau jadi apa? Ya saya buktikan di 3 saya bisa mengkuliahkan anak. Ya kan? Ya kalau kita maaf nih ya, mungkin ada juga ya teman-teman kita di pabrik yang bisa kuliahkan anak. Bisa nggak masalah. Kalau saya masih kapi gini, ketika lo nggak suka sama saya, tapi saya tetap harus suka sama lo kan gitu. Ketika mereka nggak suka dengan bisnis saya, tapi saya tetap respect dengan teman-teman yang di pabrik. Ya udah terusin aja. Paling ketika PHK, ya kan gitu. Jadi termasuk teman-teman hari ini, ya mungkin ada yang dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, ya atau mungkin di luar negeri. Dulu tim saya kasih motivasi ya kalau bilang itu segera akta. Pak Sugiarto, akta itu apa? Aku pulang tak akan kembali. Ya, aku pulang tak akan kembali. Kenapa? Kita lihat nih, emak-emak kita, ya, para emak-emak itu yang kerja di Hong Kong gitu kan. Kadang-kadang katanya nih, kalau pas kontrak selesai, dia pulang ke Indonesia, ya kan? Nah, ketika di Indonesia, ya kan, duitnya habis mungkin kembali lagi ke Hong Kong. Katanya begitu. Nah, makanya saya bikin konsep, yuk kita Bismillah aja ya. Akta, apa itu akta? Aku pulang tak akan kembali. Maksudnya kalau udah pulang dari Hong Kong, jangan kembali lagi ke sono, tapi dalam keadaan sejahtera. Nah, gimana caranya? Ya sukses dulu di 3M. Jadi mitra-mitra saya yang dari Hong Kong ketika pulang ke Indonesia itu udah ada yang bronze, udah ada yang silver ya. Nah, memang lagi mentok di silver ya, belum ada yang level atas ya. Nah, kan keren tuh, betul kan? Oh ini ada Hong Kong nih, betul itu Pak. Nah, ya, saya dulu tuh tim Hong Kong saya banyak, cuman udah rata-rata udah balik ke Indonesia. Saya juga sempat di Hong Kong ya, ada foto-fotonya, wah keren pokoknya. Nah, saya juga bikin bikin ini aja ya, orang Hong Kong, orang nganggur bisa ke Hong Kong. Ternyata Hong Kong itu ada, nggak cuma di peta. Yang menginjakkan kakinya di Hong Kong itu ya. Jadi kalau orang teman-teman kita ke Hong Kong kerja, saya mau halang-halang gitu. Sayangnya waktu itu saya ke Hong Kongnya pas bulan puasa, itu kesalahan saya. Jadi ya nggak bisa benar-benar menikmati gitu ya. Jadi teman saya, tim saya mau banyak alasan nih. Lagi ini Pak, data bulan katanya, wah kacau kau minum es, aku enggak katanya, serak-serak juga gitu ya. Lanjut ya. Ketika kita join di 3 saya hanya full time di Facebook, ya, ketemulah Pak Arya Sentiapi, ditambah ketemu Pak Sugiar, ya. Pak Sugiar, semua 2 orang tahu siapa beliau, sering disebut sang letterman, ya, dia hanya penjual kue letter,
Dan itu saya ketemunya di Bapesco. Cuman sekali, berapa kali lah saya datang ke Semarang waktu itu, ke Klaten 1 kali, ke Semarang 1 kali. Ya hanya say hello aja, maksudnya ya oh ini Pak Sugiar ini orangnya, ini Pak Sugiarto. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman hari ini yang offline gitu ya, mungkin kan wah harus berapa hari gitu ya. Kalau saya nggak, paling sehari pulang lagi ketemu. Webinar secara online lagi di Facebook. Alhamdulillah jalannya waktu sekarang juga udah menginjak usia 8 tahun ya, mungkin di 3 yang bilang Allah kasih amanah ya, saya bisa bangun rumah ya, saya bisa beli mobil gitu ya. Bahkan tadi Bu Esther juga mengatakan saya bisa jalan-jalan ke Malaysia, Singapura ya. Nah, bahkan kemarin kalau nggak ada konflik, ya kita ke Cina ya, dukung konflik, katakan untuk sementara. Mungkin nanti situasi kalau sudah kondusif, mungkin kita jalan-jalan lagi. Apa kurang enak kan? Ya, ojo dibanding-banding kata Farel ya. Jadi itu benar-benar solusi kalau bagi saya. Tapi bagi yang percaya, kalau nggak percaya ya sudah, ya, ya daripada nanti malah silaturahminya putus sama upline donennya, ya mungkin dari sekarang aja gitu ya. Jangan berhenti gitu maksudnya, terus aja kan. Ya, itu teman-teman ya. Ini sudah waktunya asar di sini ya, udah kedengaran ada gitu ya. Mudah-mudahan, mohon maaf sekali lagi tuh teman-teman yang mau sholat boleh sholat dulu ya. Mungkin kameranya boleh dimatikan dulu, Anda boleh sholat dulu, atau mungkin nanti disimak lagi di YouTube. Nah, tapi kalau saya kan lebih bisa, kan saya pembicara, maksud saya matiin, saya tinggal sholat, kan nggak mungkin ya. Oke ya, teman-teman, bagi teman-teman yang mau melaksanakan sholat asar, saya silakan ya. Berdoa, doakan saya juga ya, biar saya sehat juga, biar saya firm juga. Suatu saat kalau kita offline, ketemu dengan saya ya, salaman dengan saya, mungkin foto-foto dengan saya, mungkin tanda tangan dengan saya, nggak apa-apa ya. Ya kan, ya sombong dikit lah saya sekarang ya, ya. Kalau bukan dari 3M, mungkin saya kan ya, betul kan? Kenal orang, betul kan? Istilahnya mungkin diharapin kehadirannya mungkin kayak gitu. Tapi karena saya orang online ya mungkin ketemunya di sini dulu ya di 3MC ya. Atau mungkin nanti kalau ada acara offline ya mungkin apa acara Front Academy, oh kita bisa ketemu. Betul kan? Tapi sampai juga harus ground dulu kan gitu. Oke ya teman-teman. Mungkin seperti itu dulu ya Bu Esther ya. Saya malah lupa waktu, serius. Nggak apa-apa, Pak. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Saya malah lupa Sharing waktu. yang menginspirasi. Ya, intinya gitu ya. Sabar, terus tetap komitmen ya. Di 3E yakinin bahwa ini solusi. Bismillah aja. Waktu kita tanda tangan kan pasti masing-masing mengucap ya Bismillah. Oke. Mungkin itu atau mungkin langsung closing statement Bu Esther gimana ya? Boleh Pak. Bebas Oke, ya. Jadi kita udah belajar banyak ya, sangat menginspirasi. Kira-kira dari sharingnya apa nih yang paling menginspirasi Bapak Ibu? Boleh ketik di kolom chat ya. Oke, siap. Silakan Pak. Jadi teman-teman dalam ini 2 menit dari sekarang mungkin boleh Anda renungkan dulu. Kadangkala kita merasa diri kita yang paling terpuruk. Mungkin merasa aku yang paling lemah, aku yang paling sulit. Padahal di kehidupan di luar sana mungkin banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Itu yang seharusnya kita masukkan dalam renung hati kita teman-teman. Ya. Yang kedua, jangan bosan-bosan meminta. Meminta kepada siapa? Ya, Sang Maha Pemberi rezeki. Ya, menurut keyakinan teman-teman. Kalau saya karena Muslim, saya minta sama Allah. Di setiap sholat, di setiap doa, kita selalu meminta. Rugi rasanya kalau tiap hari itu nggak pernah meminta. Ya, kalau kita minta ke Bu Esther, mungkin Bu Esther marah ke saya. Ya kan gitu. Kamu ini tiap hari minta. Lah, gitu kan. Tapi kalau minta maaf, insya Allah nggak bosan. Pasti dikasih. Cuman waktunya yang mungkin apa kita nggak pernah. Ya, ya alhamdulillahnya saya cukup membutuhkan 3 tahun saya menjalankan bisnis ini, bisa mengalahkan gaji saya 20 tahun yang lalu. Mohon maaf, bukan sombong. Oh, Real. Ya kan? Gaji saya paling besar di pabrik itu 2,5 juta Bu Esther. Ya. Ada sebuah kisah teman-teman, mungkin cerita ini juga akan menutup
acara kita. Kisah seorang tukang cukur ya. Ada seorang pengusaha muda yang cukur rambut di tukang cukur mungkin kampung gitu ya, atau mungkin di salon terkenal. Dia mengatakan Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Sang pengusaha ngomong, kok bisa kamu ngomong seperti itu? Nyatanya di sini banyak orang miskin, di sini banyak orang yang terlantar, di sini banyak orang-orang yang nggak diperhatikan kan mungkin gitu. Sang pengusaha muda itu merasa bisa jadi memang benar kan gitu. Tapi di saat dia merasa dapat bulian seperti itu, beliau berpikir ini saya harus punya jawaban. Ya, dia tukang cukurnya diem. Ketika selesai bercukur, sang pengusaha muda ini keluar dari ruangan tukang cukur itu. Ketika dia mau pulang, dia tengok kanan tengok kiri, melihat seorang maaf nih dalam tanda petik seorang gembel yang rambutnya duit-duit gimbal ya. Wah, ini jawabannya. Masuk lagi di salonnya. Saya yakin tukang cukur juga nggak ada. Wah, tukang cukur marah. Dah, Bapak lihat sendiri, tadi Bapak kan cukur sama saya. Kok ini bilang Bapak tukang cukur nggak ada? Itu nyatanya di luaran ada gembel yang rambutnya duit-duit. Wah, itu bukan salah saya, Pak. Itu salah dia. Kenapa dia nggak mau minta cukur sama saya? Kalau dia minta cukur sama saya pasti kasih. Saya potongin, saya rapiin. Begitu juga dengan kita. Itu juga dengan aku. Karena kenapa kita dikasih kesulitan, dikasih mungkin miskin atau mungkin apa ya, mungkin karena kita juga nggak pernah hadir, karena kita juga nggak pernah ya Allah ya Tuhan maafkan saya kalau saya hilaf ya Allah. Sugiarto Kurniawan hanya satu tangan ya Allah, tapi saya meminta bahwa 3 ini adalah rezeki kami. Teman-teman yang hari ini hadir, Anda punya 2 tangan, angkat tangan Anda. Minta dengan sangat sungguh-sungguh dengan keyakinan Anda. Minta dengan rasa syukur Anda bahwa 3 ini adalah insya Allah rezeki Anda. Insya Allah ini berkah untuk keturunan kita. Minta. Jangan pernah tidak pernah meminta. Salam dari saya. 3 Tokron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dahsyat. Kita berikan aplaus dong ya. Terima kasih LC Channel ya yang membuat saya juga bisa lebih terkenal. Terima kasih untuk Bu Esther. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Esther. Oke, dahsyat banget teman-teman, boleh berikan apresiasi dong buat Pak Sugiarto ya. Ini adalah bukti ya di mana dari awal cerita sampai sekarang intinya harus sabar ya. Kalau kita nggak sabar menghadapi proses dalam bisnis apapun ya udah pasti riwayatnya pasti beda ya, ceritanya pasti beda. Tapi luar biasa sekali dengan perjuangannya Pak Sugiarto. Ya ibaratnya 20 tahun dibanding yang sekarang ya enakan sekarang lah ya. Walaupun ya sudah pensiun dini, tapi waduh keren ya kerjanya di rumah udah kayak manajer ya, pengusaha hebat yang kerja di rumah, punya tim player di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Itu keren banget loh. Orang pengusaha besar aja pusing untuk menghandle karyawannya, bayar gajinya, bahkan waduh, untuk ngelihat situasi kayak gini, orang misalkan karyawannya demo, udah harus naikin gaji, mau puluhan tahun demo pun gajinya naik paling cuma berapa persen sih. Tapi justru hebatnya di 3i Networks ini bisa memberikan penghasilan berlipat kali ganda ya dari apa yang sudah dikerjakan puluhan tahun yang lalu dibanding sekarang ya, luar biasa. Saya yakin kalau Pak Sugiarto bisa, teman-teman juga bisa. Coba diketik di kolom chat, saya pasti bisa. Pasti bisa. Ya, motivasi diri, saya pasti bisa. Tepuk bahunya bilang saya pasti bisa.
Kalau Pasti kita bisa. nggak menyemangati diri kita, siapa lagi ya? Jadi kita pasti bisa. Dan terima kasih Pak Sugiarto untuk closing statement yang luar biasa, sharing sepanjang setengah jam ini juga sangat menginspirasi dari kehidupan nyata ya. Ini true story, bukan ngarang-ngarang ya, tapi true story yang begitu memotivasi dan juga menginspirasi kita. Selalu menginspirasi. Satu lagi Bu Esther, mohon maaf sebelumnya. Boleh. Tapi saya sebelumnya juga minta maaf. Biasanya orang yang terprovokasi dengan saya langsung pecat bosnya. Tapi saya mohon maaf. jangan ya, jangan ya, kerja dulu ya, sambil full fokus ke trik. Oke, siap. Thank you. Ya, Terima kasih. kerja dulu ya, teman-teman, semangat kerja. Dan kerja dengan sabar. Nanti saya disalahin lagi. Terima kasih. Siap. Salam hormat untuk teman-teman yang hari ini luar biasa. Pasti hasil mengikuti ya, kerja, sabar, kerja, itu aja kuncinya ya teman-teman ya. Sampai kapan ya sabar, kerja lagi sabar. Nah, itu kunci yang saya lihat dari. Ya, kalau udah menghasilkan 3 kali UMR boleh lah. Ya, wow. Kalau UMR-nya 4 juta, kalau bonusnya udah 12 atau 15 boleh. Itu kan pilihan, betul kan? Betul. Tapi saya nggak nyuruh loh ya, nanti malah pada pecat duluan ini. Oke Bu, tutup lah. Oke. Ya, kita berakhir dan kira-kira teman-teman yang masih karyawan kepengen berapa kali gaji nih dari sekarang yang bisa sudah diidam-idamkan di 3i Networks ini. Kalau tadi Pak Sugiarto udah share nih ya pengalamannya. Artinya kalau Pak Sugiarto bisa, kita juga bisa. Tinggal teman-teman membuat goal setting. Berapa nih penghasilan impian yang ingin dicapai di 3i Networks ini. Nah, selanjutnya gimana caranya? Kita akan terus belajar sepanjang minggu ini. Besok nanti kita belajar lagi jam 7 malam, BOP dan juga sharing online. Nanti akan ada presentasi. Bapak Ibu boleh bawa calon mitranya dan mereka bisa menyimak sharing dan bisnis. Oh ya, besok ada BOP dan juga sharing dari Ibu Enila Hasan, etika bisnis dalam 3i Networks ya. Kita bukan hanya belajar tentang kemampuan dalam menjalankan bisnis ini, tapi juga ada etika-etika yang perlu kita perhatikan. Dan selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali masih ada besok dan juga hari Sabtu untuk terus belajar di jam 7 malam dan juga hari Sabtu jam 2 siang. Ya, disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu, lokasi Bapak Ibu semuanya. Dan demikianlah hari ini sharing pada hari ini, terus termotivasi dan terus bergerak, kerjakan bisnis ini dengan sabar, pasti kita akan mendapatkan hasilnya indah pada waktunya. Saya selalu mengucapkan terima kasih, dan yang belum isi absensi terlebih dahulu, dan kita akhiri acara kita, pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi, Pasti Crowd.